Setelah kemarin kita ngebahas tentang George Joestar yang ceritanya liar, mau gak mau kita harus kembali dulu ke JoJo Lion yang dimana series ini masih awal-awal dan mesti dilanjutin. Jadi tunggu apa lagi, kita akan lanjutin part 3 JoJo Lion. Dan untuk kalian yang ingin membacanya sendiri dan tanpa spoiler, kalian bisa tutup video ini. Terima kasih dan mari kita lanjutkan saja part 3 dari JoJo Lion ini. Yasuho terjatuh ke sebuah lubang di pohon dan mendapati bahwa ia sebenarnya ditarik oleh seseorang anak yang bernama Tsurugi Higashikata. Nah, Tsurugi Higashikata ini adalah anak sematawayang dari Jobin Higashikata. Dan rupanya di dalam lubang pohon itu ada suatu ruangan yang sangat nyaman yang menghubungkan pohon itu ke sebuah ruangan bawah tanah di kediaman Higashikata. Dan Tsurugi di sini nampaknya mengetahui niat dari Yasuho yang ingin menginvestigasi rumah Higashikata. Nah, di sini Tsurugi sempat ngajak bermain tebak-tebakan kertas nih dengan si Yasuho. Tetapi si Yasuho ini tidak bisa berlama-lama di situ dan ia memutuskan untuk pergi dari situ. Tapi karena tiba-tiba HP-nya hilang, ia memutuskan untuk mencari dulu dan lama-kelamaan ia curiga HP-nya ini diambil sama si Tsurugi dan ia mulai grepe-grepe ke badan Tsurugi. Sampai Yasuho menyadari suatu hal. Si Tsurugi ini bukan cewek, tapi kenapa dia dandan seperti cewek? Nah, Tsurugi yang melihat itu pun menjelaskan, katanya di setiap generasi dari Higashikata, anak pertama laki-laki yang lahir harus berdandan seperti anak cewek sampai umur 12 tahun untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan. Yasuho yang mendengar itu langsung minta maaf dan mencari lagi HP-nya. Nah, Paisley Park ini tiba-tiba aktif untuk membantu Yasuho menemukan HP-nya biar cepet. Nah, lalu si Paisley ini pergi ke tempat Yosuke untuk mengingatkan Yosuke agar memberi kabar ke Yasuho. Dan Yosuke tanpa pakai lama langsung mengirim email ke Yasuho. Tak lama dari situ, HP Yasuho ini bergetar di bawah karpet. Dan ketika dibuka, nah di situ memang ada HP-nya. Tapi HP-nya ini sudah berubah menjadi bentuk kodok dan tepat mengenai wajah dari Yasuho. Nah, seketika tiba-tiba ini wajah Yasuho ini menjadi lecek karena ulah kodok itu dan tiba-tiba lagi kembali menjadi semula. Yasuho yang sudah mulai aneh dengan Tsurugi karena Tsurugi ini bisa melihat stand-nya, ia langsung keluar dan pergi dari ruangan Tsurugi. Setelah keluar, ia mendapatkan notifikasi dari seseorang yang awalnya ia tak kenal. Tapi ia lama-lama berpikir dan yang satu-satunya ada di kepalanya itu hanya Yosuke. Jadi dia langsung cus aja ke lokasi dari email yang ia dapatkan. Di jalan ia sempat diikuti oleh Tsurugi dan Tsurugi sempat berkata, "Jika ada apa-apa hubungi aku saja ya." Setelah mengatakan itu pun ia menghilang. Dan jelas-jelas di jalan ini Yasuho mengalami hal yang sangat aneh dan ia mencoba untuk pulang ke rumahnya. Ia seakan melihat wajah semua orang berubah menjadi aneh dan semua orang ini sama mukanya. Teringat dengan apa yang Tsurugi katakan, Yasuho pun mencoba kembali untuk menemukan Tsurugi. Yasuho pun kesal kepada Tsurugi. Dia langsung menghubungi Yosuke untuk ketemu di tempat itu. Lantas pergi meninggalkan Tsurugi itu sendiri. Nah, naasnya di jalan ia bertemu dengan Yosu yang ia kira awalnya Yosuke. Nah, si Yasuho ini sempat ngajak si Yosu ini ke tempat sepi agar menghindari orang-orang di sekitar dulu, karena dia pusing dengan muka-muka orang. Dasar otak sange emang Yosu ini tuh. Ia pun mengajak Yasuho ke kamar mandi yang lagi ada perbaikan. Otomatis itu sepi dan di situ ia langsung ngeluarin kejantanannya tanpa babi bu. Dia langsung ngelepasin kolornya dan abis itu dia langsung menerjang gunung Yasuho. Tapi untung si Yasuho ini segera sadar bahwa itu adalah Josu dan ia langsung nabok si Josu. Abis itu dia ninggalin Josu yang udah tepar benjol di kamar mandi. Karena Yasuho yang sudah tidak kuat dengan keadaannya saat ini, ia pun segera meminta kembali bantuan dari Tsurugi dan kembali ke ruang bawah tanah dari Higashikata. Di situ Tsurugi menjelaskan bahwa ketika orang menyentuh stand-nya yang berbentuk origami, orang itu tidak akan bisa membedakan muka orang-orang. Dan karena itu berbentuk origami, Tsurugi menamakan stand-nya dengan nama Peppermint King. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa ruangan di bawah tanah Higashikata ini dibuat khusus menyembuhkan penyakit yang diderita oleh anak pertama di setiap generasi kediaman Higashikata. Yasuho yang mendengarkan sedikit penjelasan dari Tsurugi mulai mengerti. Ternyata penyakit yang diderita oleh pendahulu Higashikata memang ada
Dan karena itu ia pun pusing lalu memutuskan untuk tidur dan rehat sejenak. Ketika tertidur pulas, Yasuo ini diserang oleh seseorang misterius yang keluar dari gantungan baju. Ia bernama Yotsuyu Yagiyama. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Yasuo untuk mengembalikan ingatan dari Josuke. Dan si Yotsuyu ini membuat Yasuo mengeluarkan Paisley Park dan sedikit mencekik stand itu. Tapi karena Paisley Park ini memiliki kesadarannya sendiri, ia dengan mudah pergi melalui dinding dan menuju tempat Josuke untuk memberitahu bahwa Yasuo ini sedang dalam bahaya. Dalam keadaan terdesak, Yasuo ingat bahwa di situ ada Peppermint King yang berbentuk pisang. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung melempar pisang itu ke bawah Yotsuyu dan membuat Yotsuyu ini terjatuh dan menghilang. Melihat itu, Yasuo langsung kabur meninggalkan ruangan Tsurugi. Nah, kita pindah ke Josuke yang sekarang dia sudah pulang kembali ke rumah karena dia tidak menemukan Yasuo di mana-mana. Dan dia di sini emang udah awalnya curiga nih sama si Tsurugi. Lantas ia pun mencoba untuk mengikuti jejak dari Tsurugi. Tapi tiba-tiba ia diikuti oleh Norisuke dari belakang. Josuke yang sudah mulai dengan Norisuke pun belak-belakan menyalahkan Norisuke atas kematian Kira Yoshikage. Mendengar itu, Norisuke pun membantah dengan keras bahwa ia ini bukan pembunuhnya. Ia juga memberikan 3 alasan mengapa ia bukan pembunuhnya. Alasan pertama, ia sudah tahu tentang buah yang bisa membuat 2 orang menjadi satu. Yang artinya ia sudah tahu bahwa Josuke ini setengah dari Kira dan setengah dari orang lain. Buat apa dia ngurus Josuke kalau dia pembunuhnya? Kalau memang Norisuke pembunuhnya, setelah si Kira ini bisa berfusion menjadi Josuke, dia akan langsung bunuh Josuke pada saat itu juga. Tapi sekarang enggak kan? Alasan kedua, Holy Joestar Kira ini memiliki nasib yang sama dengan keluarga Higashikata. Jadi si Holy Joestar Kira ini memang ada asal usulnya dari keluarga Higashikata. Makanya kenapa di part sebelumnya itu si tubuhnya ini kayak ada yang menghilang. Nah, itu adalah salah satu akibat dari penyakit yang sudah dijelaskan oleh Norisuke. Dan alasan yang terakhir, dia sangat membutuhkan Kira itu sendiri. Karena katanya si Kira ini mempunyai satu cara agar Tsurugi bisa terhindari atau bisa dibilang sembuh dari penyakit yang dideritanya. Karena apa yang dijelaskan Norisuke ini tidak cukup menjawab pertanyaan Josuke dan kurang meyakinkan juga, Josuke pun pergi untuk mencari jawaban kepada Tsurugi. Tapi tidak semudah itu karena si Norisuke ini ikut dengannya karena untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi ya Norisuke juga penasaran dengan apa yang ingin si Josuke tanyakan ke cucunya. Norisuke pun menunjukkan sebuah pintu masuk ke dalam basement yang memang sudah hancur karena gempa bumi yang melanda Morio beberapa waktu yang lalu. Tetapi sebelum mereka masuk, Josuke masih belum 100% percaya kepada Norisuke sebelum ia memberitahu stand miliknya sendiri. Mau tak mau Norisuke pun akhirnya memberitahu tentang standnya. Standnya bernama King Nothing, dimana itu adalah stand jarak jauh yang bisa berubah menjadi potongan puzzle dan bisa membuat ulang objek yang ia lihat. Selain itu, King Nothing ini bisa melacak orang dari baunya. King Nothing adalah stand yang bukan merupakan tipe petarung. Jadi kalau dibilang dia dalam pertarungan memang sangat-sangat lemah. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, dari belakang tiba-tiba muncul Yotsuyu yang siap untuk memegang kaki Josuke. Tapi ketika Josuke melihatnya, ia pun menghilang. Josuke pun bilang akan hal ini. Tapi Norisuke yang mendengarnya sangat tidak percaya karena ini rumahnya. Siapa yang berani masuk ke properti Higashikata selain mereka itu sendiri? Gak mungkin. Ketika mereka kebingungan, ada sebuah vas bunga yang awalnya berjauhan kini mendekat dan menghantam tubuh mereka. Untungnya mereka selamat berkat soft and wet. Tapi tidak sampai situ saja. Setelah Tsurugi ini menyuruh mereka pergi, tiba-tiba Josuke ini disentuh kembali oleh Yotsuyu dan menyebabkan buah kastanye berdatangan ke arah Josuke. Melihat itu, Norisuke pun mencoba berbicara dengan Tsurugi agar dibukakan pintunya. Tapi Tsurugi menolak keras dan ia berbicara kepada kakeknya untuk memberikan Josuke kepada orang itu agar mereka semua selamat, terutama dirinya sendiri. Norisuke langsung membantah hal itu karena si Yotsuyu ini bohong. Tidak mungkin gitu loh. Sedangkan Josuke saat ini sedang menghadang banyaknya buah kastanye yang sedang menusuknya. Akhirnya berkat bantuan King Nothing dan Soft and Wet, mereka berhasil masuk ke dalam basement walaupun keadaan mereka itu tidak terlalu baik.
Tsurugi sempat menangis karena ia sempat dibentak untuk memberitahu siapa pelaku dari semua ini. Dan yang ternyata pembunuhnya adalah Yotsuyu. Yotsuyu ini adalah arsitek dari mansion Higashikata. Ini menjawab pertanyaan kita kenapa si Yotsuyu ini bisa bergerak bebas di dalam mansion Higashikata. Norisuke pun mengerti mengapa si Tsurugi ini bertindak seperti ini dan memberikan sebuah pelukan hangat kepada cucunya. Tsurugi menjelaskan bagaimana cara si Yotsuyu ini akan menyembuhkan penyakitnya jika Josuke diberikan kepada Yotsuyu. Nah, caranya adalah Yotsuyu memberikan sebuah makanan atau buah kepada anjing yang sudah menjadi batu. Setelah beberapa saat si anjing ini pun berubah menjadi anjing yang sehat seperti sedia kala. Itu mengapa Tsurugi percaya dan ia tidak keberatan untuk menekarkan si Josuke dengan obat itu. Ketika mereka sedang berbincang, tanpa disadari Yasuho ini tiba-tiba menghilang dari kasurnya. Melihat itu Josuke kaget dan segera mencari kemana-mana, tapi dia tidak menemukan Yasuho itu sendiri. Nah, si Norisuke ini mencoba untuk menenangkan Josuke dan menggunakan King Nothing untuk melacak Yasuho. Ketika melihat King Nothing bergerak, begitu juga dengan Norisuke dan Josuke. Di jalan, Norisuke sedikit menceritakan tentang masa lalunya ketika terkena penyakit yang sama seperti Tsurugi. Waktu ia terkena penyakit itu, ia sebenarnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Tetapi ibunya Norisuke menukarkan tempatnya dengan Norisuke. Jadi Norisuke ini bisa sembuh. Nah, si ibunya ini memakai suatu cara yang bernama exchange equivalent. Dan Norisuke ini tidak percaya si Yotsuyu ini punya suatu makanan yang bisa menyembuhkan penyakit yang bernama rock disease ini. Mereka pun akhirnya menemukan Yasuho. Tetapi ada yang aneh. Di dekat Yasuho ada sebuah batu yang sangat mirip dengan Yotsuyu. Dan pelan-pelan batu itu akan memegang Josuke. Melihat itu Josuke langsung mengeluarkan soft and wet dan menampol si batu Yotsuyu itu. Norisuke yang melihat itu tidak percaya karena stand itu hanya memiliki satu kemampuan dan tidak lebih. Tapi jika itu terjadi, stand pasti mengalami evolusi seperti kasus Tusk, Killer Queen dan lain-lain. Melihat Yotsuyu yang menghilang, Norisuke menggunakan kembali King Nothing untuk menemukannya dan berhasil. Di belakang Josuke juga Yotsuyu perlahan-perlahan mulai kembali berubah menjadi manusia. Norisuke tidak percaya akan hal ini. Si Yotsuyu ini adalah sebuah batu dan seorang manusia, rock human. Jadi selama ini series Dr. Stone adalah salah satu dari spesiesnya? Nah, si Yotsuyu ini selain rock human, ia juga mempunyai stand bernama I Am Rock, di mana ketika ia menyentuh manusia akan bermunculan suatu objek dalam radius 5-10 meter dan siap menghantam manusia tersebut. Karena Josuke terkena pestisida, ia pun segera menabrakkan dirinya ke Yotsuyu dan membuat mereka itu tenggelam di laut. Pada saat itu juga Josuke menggunakan gelembungnya untuk menyimpan suara dan ia kirim ke Norisuke agar melakukan serangan selanjutnya. Norisuke segera melemparkan sebuah jaring agar si Yotsuyu ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Jaring itu juga dilengkapi dengan pemberat, jadi membuat Yotsuyu ini semakin tenggelam di lautan. Kalau lihat-lihat, ini tuh mengingatkan kepada Magenta ya. Nah, di dalam laut mereka beradu argumen. Mulai dari Yotsuyu yang membuat Josuke dan Kira Yoshikage berada di dalam batu di dekat wall ice. Lalu Josuke yang mencuri udara dari Yotsuyu agar ia tidak bisa bernafas dan ngomong lagi. Hingga buah yang keluar dari saku Yotsuyu dan tenggelam. Selang beberapa saat, si Yotsuyu ini meninggal karena ia kehabisan nafas. Mereka kembali ke tempat Tsurugi dan mulai berdiskusi tentang Yotsuyu ini. Josuke juga sempat mengatakan bahwa makanan atau buah yang tadinya dikasihin ke anjing itu yang dipegang oleh Yotsuyu ini tenggelam dan tidak sempat ia bawa. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya makanan apa itu. Sedangkan di sisi lain, di suatu kota terdapat banyak patung yang berbentuk manusia yang sebentar lagi akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Rock human. Mungkin kalian penasaran dengan mereka? Saya akan menceritakan kepada kalian tentang rock human agar kalian tidak terlalu pusing ke depannya. Rock human atau Iwa Ningen adalah suatu entitas yang sudah hidup sejak dahulu kala, layaknya Pilar Man. Mereka adalah dua dari banyaknya kehidupan yang terjadi sejak dahulu kala. Rock human tidak ada bedanya dari manusia. Mereka juga bisa ngentot dan melahirkan sebuah bayi, tapi bayinya itu bayi batu.
Ketika ibu dari rock human ini melahirkan, tentu saja bentuknya sebuah batu. Bukan apa lagi ya, tapi kecil, bisa dibilang sangat kecil. Setelah itu, layaknya hewan buas, si ibunya ini akan membiarkan anaknya bertahan hidup sendiri di dunia yang sangat liar. Tubuh mereka awalnya hanya berukuran 20 mm. Ya, kecil banget lah. Dan yang suka memangsa mereka adalah serangga rata-rata. Tapi karena rock human ini pinter, mereka bisa mengambil tubuh serangga seperti parasit dan mengambil nutrisi dari tubuh serangga itu hingga umur 1 tahun. Setelah 1 tahun, biasanya rock human ini akan ganti kulit dan berubah menjadi ukuran lebih besar. Mereka tumbuh dengan cara hibernasi. Setelah usia 1 tahun, mereka akan hibernasi bisa panjang bisa pendek. Nah, biasanya sih 30 hari, tapi ada yang 90 hari, tapi ada juga yang sampai 25 tahun. Dan biasanya kalau rock human ini udah hibernasi, mereka akan tetap terjaga atau bisa dibilang mereka ini gak akan tidur-tidur tergantung dengan hibernasi mereka. Kalau misalnya 30 hari, mereka bisa sampai 2 bulan gak tidur. Tapi kalau 25 tahun, ya kali 2 aja ya. Nah, rock human juga bisa hidup sampai 240 tahun. Dan ketika mati, rock human ini akan menjadi kepingan batu lalu menghilang. Rock human ini introvert. Mereka tidak akan mau berteman kecuali ada butuhnya doang. Jadi jika teman kalian yang datang ada butuhnya doang, udah jelas mereka itu adalah manusia batu. Canda sayang. Mereka makan layaknya manusia tapi punya alergi sama mangga. Apakah mereka mempunyai kekuatan? Jawabannya iya. Kekuatannya ada 2. Yang pertama kulit batu, di mana mereka bisa berganti wujud dari manusia ke batu terus ke manusia lagi. Yang kedua adalah 95% dari rock human itu memiliki stand. Jadi jarang banget ada rock human yang tidak memiliki stand. Oh iya, rock human ini suka hibernasi di tempat yang sangat bervariasi. Mulai dari dekat patung, tempat yang tersinari matahari, di bawah pohon yang rindang, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan sesuai cerita. Jadi kalau dijelaskan semuanya sekarang, pasti kalian akan bingung. Setidaknya kalian punya bekal untuk membaca atau mendengarkan alur cerita dari Jojo Leon yang berikutnya. Cara melakukan exchange equivalent ini sebenarnya gimana? Dan rock human ini ada berapa banyak sih di dunia? Apakah si Angelo itu rock human? Enggak. Dia itu bukan rock human. Dia cuman manusia yang ditampol sama Crazy Diamond. Dan sebenarnya buah yang mereka cari ini kenapa ada di Tete Yasuo nih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba bisa keluar padahal kan udah tenggelam? Nantikan selanjutnya di part 4 Jojo Leon.